Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Wa fi ayatin ukhra innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa fi haditsin ukhra, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk merawat dan memupuk subur keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bangun pagi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan bentuk kita bangun subuh lalu ke masjid, ya. Itu namanya sehat jasmani dan rohani. Kalau yang bangun subuh tapi tidak ke masjid, ke tempat lain yang sifatnya lupa dengan Allah, berarti jasmaninya sehat, rohaninya yang belum sehat. Apalagi yang nggak bangun. Makanya para jamaah sekalian, kita merasakan kebahagiaan yang sulit disampaikan dengan kata-kata, para jamaah sekalian. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung hari Sabtu di tahun 2024. Ini Sabtu yang terakhir Bapak Ibu di tahun 2024. Jadi Sabtu depan itu tahun depan itu sudah, ya. Karena itu kita bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan umur berkah. Kalau minta umur panjang itu agaknya nggak pas. Sebab Rasulullah sendiri saya yakin nggak pernah minta umur panjang. Sebab kalau minta umur panjang mungkin sampai hari ini masih hidup. Karena doanya kan dikabulkan, Pak, ya. Jadi umur berkah yang pasti itu, ya. Sebab saya khawatir ada orang itu minta umur panjang lupa, nggak minta sehat. Sehingga umur itu wawondo amben, Pak. Masuk keluar rumah sakit, sing nunggui wafat bolak-balik, sing nunggui wafat, sing ditunggui loh. Wah, jangan-jangan minta panjang umur tapi nggak minta sehat, nggak minta berkah ini, Pak, itu. Baik, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi yang masih tersisa di surat An-Nisa, ya. Dan kita tadi sudah diberikan kabar gembira oleh Ustadz Imam kita tadi di surat nomor 82 itu ada kalimat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sudah itu antara timur dan barat itu, Pak, antara langit dan bumi. Bahasa Arabnya bainas sama wasumur saat. Nah, itu. Antara langit dan sumur yang sat pisan, Pak. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, al-abrar,
lafi naim, sungguh berada dalam kenikmatan yang dahsyat. Bukan sekedar nikmat, tapi naim itu penekanan bentuk kedahsyatan ya. Kalau nikmatun itu nikmat biasa, tapi kalau naim dalam kenikmatan yang dahsyat. Sebaliknya wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu lafi jahimin, sungguh berada dalam neraka jahim. Naudzubillahi min dzalik. Sudah ada furqan di sana, ada pembatas, ada pembeda, ada pemisah di sana antara orang yang bangun pagi menunjukkan ketaatan kepada Allah dan yang menunjukkan kedurhakaan kepada Allah. Itu diawali ketika bangun itu, para jamaah sekalian. Baik, kita lanjutkan masih di surat An-Nisa, yaitu tentang rumah tangga, dan kita pada kesimpulannya bahwa rumah tangga itu pasti ada masalah, pasti itu. Makanya disebut problematika rumah tangga. Dan memang kalau ada masalah itu mesti kebanyakan orang laki-laki yang disalahkan tuh ya. Namanya aja mas salah, nggak ada mbak salah, itu nggak ada. Sama yang dirahmati Allah ya. Ya tentunya harus kerjasama dan saling percaya. Dulu kita sudah bahas bahwa ketika masalah itu muncul dalam rumah tangga, maka ada cara-cara mengatasinya dan sudah dicantumkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran metodenya. Kemudian bagaimana kalau tidak selesai masalah itu dan berlanjut kepada ucapan kalimat perceraian, begitu. Maka itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ya, dalam ayat 230 itu. Bagaimana jika terjadi atau muncul kalimat cerai. Zaman dirahmati Allah, jadi ada ilmu yang ketika kita ketahui ilmu itu wajib dilaksanakan. Contohnya kita tahu ilmunya sholat, baik sholat itu yang wajib maupun yang sunnah, maka harus kita laksanakan. Tapi di samping itu kita juga harus tahu tentang ilmunya perceraian, tapi nggak wajib dilaksanakan ini Pak ya. Itu ada ilmunya ya, tapi bukan begitu. Aku tuh ilmunya kok masuk gak dipraktek, no bahaya ini ya, salah paham ini ya. Sama dengan polisi itu loh Pak, polisi itu untuk nangkap pencuri harus tahu ilmunya mencuri, bukan berarti harus dilakukan mencuri itu ya. Ilmunya untuk bagaimana melaksanakan dengan kondisi yang pas. Zaman dirahmati Allah, maka jika rumah tangga itu ingin bahagia, lah ini harus diikuti aturan mainnya. Masalahnya banyak orang itu berumah tangga ingin bahagia tapi tidak mengikuti aturan mainnya. Bose Anwar Zahid, kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok ngidul. Nah ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya itu mintanya ngulon tapi perbuatannya nyetan. Nah ini kan nggak ketemu. Maka sudah disebutkan di sini konsepnya. Agar rumah tangga itu bahagia, maka dari awal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat 36-nya di surat An-Nisa. Dan kalian beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun lainnya. Kadang-kadang sudah baru menikah saja sudah syirik Pak, sudah golek nogo dino. Wah, iki sing wedok lahir Jumat Kliwon, wetone Bu ya, sing lanang Rebo Legi, diwitung dadat. Wah, iki kudune nikah iki dina Jumat malam Selasa iki. Gak ketemu Pak ya, dina Jumat malam Selasa Pak ya. Terus pokoknya aneh-aneh kayak gitu Pak aturannya. Bahkan di Lamongan atau di mana itu ya,
waktu keponakan saya mau akad nikah itu Pak ya, yang perempuan itu Jombang, yang laki-laki Lamongan. Perjalanan antara Lamongan dan Jombang itu melewati Babat, ada Gunung Pegat. Nah itu sudah mitosnya kuat itu Pak, masuk YouTube itu. Kalau ada acara akad nikah itu pengiringnya itu melewati gunung itu, maka calon pengantin harus membawa 2 ekor ayam. Kalau enggak putih mulus ya hitam mulus. Ini nyata ini Pak, sampai keponakan saya nanya gimana ini Mas, ya mestinya jangan lah loh Lek, aku gak nggowo, gak ono sing gelem ngetutno iki ya apa. Sanksi moralnya begitu ya Pak, gak ada yang bisa ngomong ngetutno kalau gak ngikuti itu. Ya berarti terpaksa, itu namanya artinya bawa 2 ekor ayam Pak itu Pak, terpaksa itu. Padahal logikanya kalau ingin bahagia itu hanya bisa membawa 2 ekor ayam, mestinya 2 ekor sapi Pak, biar lebih bahagia lagi kan begitu ya. Itu masuk YouTube itu, monggo dicari YouTube-nya itu ya, mitos Gunung Pegat gitu. Zaman Ramadan. Kemudian banyak hal yang lain, mohon maaf, ketika setelah akad nikah ada tradisi lagi, temu manten ngide indok. Indoknya pecah berarti itu cepet duwe anak. Indoknya gak pecah, wah gak duwe anak. Iya indok piti ya mesti pecah Pak. Kalau indoknya keramik dinoyo. Iya. Indoknya itu keramik dinoyo ya gak pecah. Nah itu contoh yang lain Pak ya. Yang memang kadang kita itu alasannya apa? Menguri-uri tradisi leluhur rasanya itu. Mengenang atau melestarikan tradisi leluhur ya boleh-boleh saja, selama tidak merusak akidah, selama tidak ada unsur menyekutukan Allah, tidak masalah, silakan. Mau koyok contohnya lek walimah resepsi nak gedung mesti buwu nggawa amplop, nah, itu tradisi. Iya kan, sehingga orang sing ngomong sakjane sapa sing ngawiti iku buwu nggawa amplop itu ya, kalau isine ya. Baik zaman rahmati Allah ya. Jadi tradisi itu ada 2, ada yang memang tidak melanggar syariat, ada yang melanggar syariat. Ini yang harus, makanya kita butuhnya ilmu di situ para jamaah sekalian. Jadi ini dari awal aja kadang sudah melanggar ini Pak, lalu bagaimana itu bisa bahagia? Harus dibedakan Pak, bahagia dengan senang dengan gembira itu beda. Kalau bahagia itu sumbernya dari keimanan ya, tapi kalau gembira senang itu beda. Bos pokoknya dompetnya ono kertas warna abang jejer-jejer, lah itu gembira, itu bahagia belum tentu. Umpama ada lembaran 10 gitu Bu ya, hilang siji powi ngomongkusan, padahal cek songo Pak, ngono ku sing dipowi kira sing gak ono situ gitu Pak. Itu contoh ya. Itu karena senang gembira belum tentu bahagia. Contoh sama Pak Rifain ya, Pak Rifai ya, Pak Raffi ya. Pak Raffi dari Malang ke Surabaya bawanya Alphard gitu ya, Alphard. Nah, bukan Alphard kayak Alphard asli, Alphard Jepang ya. Itu kalau isi dompetnya itu cuma 200.000, bingung Pak itu. Cekelane Alphard nggawa duit 200.000. Oh, iki aku gak ngomong ATM loh Pak ya. Ngomong fisik duit ya. Tapi bingung karena apa? Nanya kali Alphard golek ono, kepengin marung, kepengin apa, ngisi bensin gitu ya. Tapi mama saya dari Surabaya kemarin gue sepeda motor Pak, 50.000 loh, wis tenang Pak ya. Itu namanya antara gembira, senang, bahagia itu beda. Jadi kalau gembira, senang itu sifatnya materi, sifatnya materi. Kalau bahagia itu sumbernya dari hati yang beriman, itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu sumber bahagia itu. Makanya Allah itu Maha Adil. Memberi kebahagiaan itu tidak harus materinya, tidak rumah jabatan. Kenapa? Kalau bahagia itu harus punya materi banyak. Oh sampean gak bahagia Pak no kene. Apa ono sing duwe 1 triliun? Gak ono. Kudune yang bahagia itu orang yang hartanya miliaran, triliunan itu Pak.
Tapi kenyataannya kan enggak. Kalau bahagia itu harus punya jabatan tinggi. Sampai juga berak bahagia Pak, sampai tutup DPR. Paling perlu ada DPR, dinas pengajian rutin itu yang ya. Artinya apa? Memang bukan materi ukurannya. Baik jamaah yang terhormat. Kita lanjutkan. Jika yang pertama ini diikuti, dilaksanakan, beribadah kepada Allah, tidak syirik, tentunya sesuai tuntunan mengikuti Rasulullah ya. Berikutnya wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, karena sebagai suami istri berarti ada orang tua asli, ada mertua. Ini juga harus disamakan. Sebab kadang-kadang suami atau istri itu ya lembek wong tuwa dhewe seweneng oleh ditekani. Lek ana mertuae mencureng ae, mecucu ae. Lek ana mertuae teko rene maneh. Alasane nyambangi putu, delok kula sembarang digawa. Itu hatinya wis dongkol Pak ya. Tapi lek ana wong tuwae dhewe sembarang disumanggakno. Kulkas digawano gitu Pak ya. Nah, kadang-kadang sudah ada perasaan membedakan di sana. Maka hati-hati para jamaah sekalian. Monggo golek senden ibu-ibu golek senden ya. Sing golek senden berarti merasa tua Pak ya. Baik, jadi dengan orang tua, dengan mertua itu harus sama-sama berbuat baik, jangan dibedakan ya. Makanya kalau dalam bahasa Jawa bi ihsan, bisan, Jawa bisan, itu di Arab no bi ihsan. Baik kepada dua keluarga itu. Urutan, jadi ada yang menyebut ini adalah urutan dalam kita berbuat baik, urutan ini ya, mana yang lebih utama dan seterusnya. Berikutnya wabidil kurba, urutan setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya kepada kedua orang tua, berikutnya adalah wabidil kurba, terhadap kerabat, keluarga dekat, ada saudara, ada Pak Le, ada Bule, ada Budi dan seterusnya. Pokoknya ada hubungan keluarga. Sehingga orang sering menyebut apa? Silaturahim. Artinya apa? Di sini kadang-kadang orang tidak ngerti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak. Kadang punya saudara gitu ya, nyilih duit, gak disili Pak. Tapi le ono konjone nyilih, wah sembarang disili no Pak ya. Sebab ono kalimat ngene, le ono dulur nyilih ojo sili, mau ndak gak akur mencari gitu ya Pak ya. Nah ini keliru. Sebab apa? Ketika kita berbuat baik kepada saudara itu maka nilainya dua. Yang pertama, kita melakukan kebaikan itu sendiri. Yang kedua apa? Ada nilai silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang dengan keluarga itu. Ya memang itu ujian para jamaah sekalian. Sebab kadang-kadang ada saudara satunya itu ekonominya bagus, saudara yang lain ekonominya itu kembang kempis gitu Pak ya, Senin Kemis kalau bahasa kita ya. Sehingga apa? Ketika saudara yang tidak mampu minta bantuan gitu ya, kemudian dalam hatinya orang yang saudara lain itu, wah bolak balik jaluk tulung ya. Padahal kita harus menyadari bisa jadi kekurangan ekonomi saudara kita, bisa jadi itu Allah titipkan kepada kita. Ini harus kita sadari. Jangan-jangan ya, secara ekonomi keluarga saudara yang kurang mampu itu dititipkan kepada kita. Itu masalahnya para jamaah sekalian. Kalau kita nggak berpikir seperti itu, ya memang us golek-golek dhewe kono gitu Pak ya. Bodoh-bodoh duwe sikil, bodoh-bodoh duwe tangan gitu Pak ya. Kadang-kadang ada omongan-omongan begitu. Jangan sampai ya. Itu memang godaan para jamaah sekalian. Berikutnya waliyatama. Setelah baik kepada keluarga adalah waliyatama dan kepada anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim ini pun kalau bisa dicari yang masih ada hubungan keluarga Pak.
mungkin keponakan, ada yang bapaknya sudah wafat atau ibunya ya. So kadang-kadang ada seorang nenek gitu Pak ya, kaya, lah cucunya itu ada yang yatim Pak, gak tahu direken, tapi sering sodako nak panti asuhan. Padahal cucunya itu loh yatim dan tidak mampu, tapi dia sering pergi ke panti asuhan memberi kepada anak yatim yang lain. Nah itu juga keliru, itu urutannya ya tetap harus diutamakan keluarga yatim yang ada hubungan keluarga. Jika memang sudah tidak ada, baru ke yatim yang lain. Nah, gitu ya. Berikutnya wal masakini, dan orang-orang miskin. Di bahasa Indonesia jadi masakini, zaman masa kini. Padahal kalau di bahasa Arab orang-orang miskin masa kini itu ya. Nah, orang miskin ini pun kita dahulukan mana yang masih ada hubungan kerabat, gitu loh Pak ya. Baik, berikutnya setelah orang miskin ya, jika tidak ada dari hubungan kerabat maka silakan orang miskin yang lain. Berikutnya adalah wal jaridil qurba, tetangga dekat. Ini urut-urutan berbuat baik. Tetangga dekat, kita berbuat baik, membantu silaturahim kepada keluarga dekat. Berikutnya wal jari junubi, baru keluarga jauh. Ya memang kadang-kadang apa ya, kita ini dalam berbuat baik kepada tetangga itu untuk sesuai syar'i itu agak sulit Pak ya. Ya contohnya kita punya gawe itu loh Pak ya. Pada syariatnya Rasulullah itu apa? Kalau orang itu punya gawe, masak-masak gitu ya, maka tetangga kanan kiri itu harus didahulukan. Tapi karena tradisi sing wadu atau diundang gitu Pak ya. Sing sebelah gak kenal lah. Jangan itu agak sulit kadang buat kita itu agak sulit. Masalahnya apa? Kadang sing gak diundang ya alhamdulillah gak diundang. Iku ya tanggal tuwek lho. Gak ada sing kayak bulu. Nah itu loh Bapak Ibu ya. Kok iso gitu loh, kemudian ada tradisi bulu itu loh. Sehingga apa? Sing gak diundang malah seneng. Ketepaan aku gak diundang tanggal tuwek. Atau syar'inya ya berarti memang bu itu tidak syar'i, tapi tradisi gitu ya, tradisi ya. Kata Rasulullah, kalau kita itu masak kok tetangga kita itu tercium baunya, maka kalau bisa banyakkan kuahnya biar bisa dibagi kepada tetangga kanan kiri yang tercium baunya itu, para jemaah sekalian. Dan kita dianggap dolim kalau tidak melakukan itu. Ya memang tidak gampang ya, artinya idealnya syar'i itu seperti itu ya. Tapi kita kadang-kadang orang tetangga malah curiga, oh ini tonggo anyar-anyar gak lapo-lapo morong kayak itu tuh. Kok curiga? Jangan-jangan kayak racun loh, wah wis. Nah, apalagi sekarang zamannya gitu Pak ya, menipu online gini-gini macam-macam. Tidak gampang percaya dengan orang sekarang itu Pak ya. Ya tapi tidak semuanya kemudian kita curigai. Berikutnya was-sahibi bil jambi, sahabat atau teman akrab ya, kawan atau yang mengatakan kawan sejawatannya ya teman seangkatan itu, konco perkoncoan Pak ya, itu urutannya ya. Soalnya kadang-kadang ada seorang suami itu mbek bojone medit, mbek morotuwe gak akur, mbek dulu-dulure gak akur lho, mbek kanca-kanca iku royal gitu. Mbek bojone mau wedhit wis sithik kaki dhuwit 20.000 gawe sedina. Sementara kalau nraktir koncone bisa satu meja ratusan ribu. Bojone pinter, mas sedina 20.000 tenang, tak gawe setahun lo iso. Lho kok pinter di sampean, tak tukokno kalender. 20.000 bisa Bu, gawe setahun tukokno kalender. Baik ya. Jadi kadang-kadang ada begini karena ya tidak tahu ilmunya, padahal apa? Mendolimi istri. Suami istri itu nanti di akhirat itu bisa saling menuntut Pak. Suami istri, anak kepada orang tua itu bisa saling menuntut nanti di akhirat itu. Ketika hak-haknya adalah kewajiban kita,
dan hak kita adalah kewajiban mereka. Kalau kita tidak melaksanakan itu nanti bisa saling menuntut itu ya. Sekali lagi, rumah tangga ini adalah alat uji. Berikutnya wabni sabili, dan berbuat baik kepada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Ini juga tidak gampang sekarang Pak ya. Orang ngaku musafir, ngaku butuh bantuan, lihat situasi kanan kiri aman, wah menggarong ya. Pernah ada kasus Pak daerah Bareng sana, mungkin sudah ngiteni, suaminya itu dosen, istrinya guru TK, pada jam-jam tertentu nggak ada di rumah ada hanya ibunya sudah sepuh. Ada orang ngetok pintu, pas pintu pagarnya nggak dikunci. Ya namanya mbah-mbah orang desa pisan ya. Ditanya, panjenengan sinten? Saya tukang PLN Bu, mau ngecek instalasi. Ya dipersilakan Bu. Akhirnya yang satu orang itu ditemui di ruang tamu, satunya masuk kamar. Nah, ternyata apa? Maling Pak. Taunya apa? Anaknya datang dari ngajar dari TK itu, langsung cerita, "Nduk, mang ono dayo." Loh, dayo siapa Bu? Ya orang PLN bilangnya. Wah, langsung loh. Terus ya masuk, tak persilakan. Ternyata kamarnya sudah morat marit Pak kamar itu Pak ya. Itu contoh Pak ya, dan itu sering terjadi mungkin di kawasan kita. Perlu hati-hati ya. Ya memang harus betul-betul kita bantu jika orang itu kehabisan bekal karena perjalanan berjamaah sekalian. Baik, berikutnya kita berbuat baik kepada siapa? Wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak-budak yang kalian miliki. Itu zaman dulu masih ada perbudakan. Kalau sekarang ya mungkin hampir bisa, tapi tidak sama Pak ya, pembantu. Tapi bukan budak loh ya, pembantu itu tetap orang merdeka. Tapi dalam posisi ayat ini yang lebih dekat ke situ. Artinya apa? Sebab kadang-kadang ada ya, majikan. Sing wong iso ugi ngono lho Pak, sing omahe tingkat 5 ngono lho. Wis pokoke iso ugi lah. Kadang-kadang pembantu itu dianggap itu Pak. Mohon maaf. Makanya sampai kasus di Arab Saudi ya, umpama ya sekitar contoh ya, bukan maksud apa-apa. Ada pembantu membunuh majikan, itu kan diperlakukan tidak benar Pak, bahkan diminta untuk digauli ya, sehingga Pak terpaksa membunuh Pak, terpaksa. Tapi di pengadilan nggak ada saksi, nggak ada bukti yang membela dia, sehingga Pak ya dihukum mati akhirnya. Padahal saya yakin itu terpaksa itu kan ya. Terpaksa ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Muncul suara Pak ya? Itu sudah ya. 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 Mudah-mudahan aman ya. Dan ada juga saya mendapat kisah sendiri Pak ya. Pembantu itu oleh majikannya dikasih makanan itu sisa Pak. Jelek-jelek bose mangan kante, sego kante, dudu kante, terus untuk mampu didik itu dikira pembantu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya kalau bisa memang ya tidak gampang Pak ya, seorang bos majikan rumah itu seperti makan sama keluarga ya. Kalau bisa ya pembantu itu diajak sama-sama, ya pokoknya dihargai seperti keluarganya sendiri. Dan itu memang tidak gampang ya. Baik jamaah rahmat Allah, sehingga apa? Allah menyatakan dengan tegas, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka itu agak halus kalimatnya ya, tapi kalau kita balik mana apa? Murka, benci. Sesungguhnya Allah itu murka man kana mukhtalan fakhura, terhadap siapa saja yang mukhtalan, membanggakan diri, fakhuron lagi menyombongkan diri. Artinya apa? Kalau kita tidak berbuat baik kepada beberapa hal macam tadi, kepada Allah,
kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin dan seterusnya. Kalau kita tidak berbuat baik kepada mereka padahal kita mampu, ya, maka Allah menyatakan Allah murka kepada orang seperti ini. Sebab kan kadang-kadang ada Bapak Ibu ya, wong itu ngomong aku lo gak butuh wong lo, karena merasa kaya, merasa semua bisa tercukupi sampai ngomong aku lo gak butuh wong. Kok bisa nggak butuh orang? Gimana wong dia pakai baju saja itu butuh banyak orang itu Pak. Sebelum jadi baju kita pakai butuh petani kapas. Ketika kapasnya mau panen butuh orang membantu untuk panen. Setelah kapasnya dipanen harus dibawa ke pabrik benang. Setelah jadi benang harus dibawa ke pabrik kain. Setelah jadi kain harus dibawa ke tukang jahit. Baru kita bisa pakai baju. Lah kok ngomong gak butuh uang, ya mudah sampeyan gak butuh uang. Nah, kita ini jelas makhluk sosial kan, pasti butuh orang lain. Sehingga Allah menyatakan apa? Duribat alaihimun dillatu aina masukifu. Ali Imran 112 itu. Dimanapun kita semua manusia itu selalu diliputi kehinaan. Illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan terhubung dengan manusia. Habl itu bahasa Arab Al-Qur'an Pak, bihablin, bahasa Indonesia tadi kabel. Nah, bahasa Inggris kabel. Nah, itu kan nyambung, itu sambungan itu. Jadi saya ngomong kalau kabel putus, gak metu suara. Jadi 3 bahasa itu Pak. Hablun, kabel, kabel. Nah, itu terhubung. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia harus sama-sama bagus. Maka para jamaah sekalian berikutnya, jika orang itu tidak berbuat baik kepada istri, tidak berbuat baik kepada yang lain-lain tadi para jamaah sekalian, Allah menyatakan begini, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, orang-orang yang bakhil. Nah ini kalau wong Jawa gak ana sing bakhil Pak ya, medit sing akeh ya. Lek wong Arab gak ana sing medit, bakhil sing akeh ya. Ya sesuai bahasanya gitu loh Pak ya. Bakhil itu bahasa Arab, medit itu bahasa Jawa gitu Pak ya. Orang-orang yang bakhil dan mereka mengajak orang lain untuk berbuat bakhil. Artinya apa? Jangan sampai suami kepada istri itu bakhil. Jangan sampai seorang anak kepada orang tuanya bakhil. Termasuk bakhil kepada Allah dan seterusnya tadinya. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Maka Allah menyatakan dengan tegas ancamannya ya, wa a'tadna lil kafirina adabam muhina. Kata Allah, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir itu adab siksa yang menghinakan. Jadi kalau ada suami kok bakhil kepada istri, mendolimi istri, dan tidak mau berbuat baik kepada yang lain-lain tadi Pak, itu Allah menyebut apa? Karakternya sama dengan orang kafir Pak. Padahal kalau kita lihat orang kafir kadang yang luman Pak ya. Nah, artinya apa? Kafir itu kafir perbuatannya. Tapi kadang ada orang kafir akidahnya tapi baik perbuatannya. Lah ini malah kebalik kadang-kadang ya. Artinya apa? Kadang-kadang orang kafir secara akidahnya tapi jiwanya seperti orang Islam. Sebaliknya orang Islam yang mestinya jiwanya itu luman, jiwanya itu dermawan, tapi malah beda, perbuatannya malah mirip atau sama dengan orang kafir. Namanya kafir perbuatannya.
Memang kita nggak bisa menyebut orang itu bakhil, kafir itu. Maksudnya kafir perbuatannya. Termasuk kufur nikmat itu para jamaah sekalian. Jadi kalau kita ini ingin sukses para jamaah sekalian dalam rumah tangga, berarti kita harus kembali ke ayat 36 ini Pak ya. Jadi ketika kita rumah tangga kita banyak masalah, nggak mari-mari, masalah A belum selesai, masalah B datang, B belum selesai, masalah C datang, jangan-jangan kita tidak memenuhi dalam surat An-Nisa ayat 36 ini Pak. Pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya tentunya. Artinya apa? Taat kepada Allah itu mencontoh Rasul. Tidak boleh Pak taat kepada Allah merokah dewi itu ya. Kan banyak orang yang dalam beribadah gawe-gawe dewi itu loh Pak ya. Ya termasuk sering saya sampaikan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ketika masih kafir itu ya, musyrik gitu ya. Mereka itu sumpahnya demi Allah Pak. Tapi tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka punya cara sendiri ya, termasuk menyembah berhala itu. Ketika mereka diluruskan jangan menyembah berhala karena itu menyekutukan Allah, mereka jawabnya apa? Di sini Pak jawabnya mereka. Mereka itu bukan menyembah berhala, tapi adanya mereka berbuat itu, kata mereka, agar berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya lain ini loh Pak. Dari sini ya. Nah ini loh. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu ini. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia sebagai penolong yang disembah, mereka mengatakan mana buduhum, kami tidaklah menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna, agar mereka itu mendekatkan kami ilallah kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Kan banyak Pak orang gitu ya menyekutukan Allah, baik itu mungkin dengan ke makam, kemudian salah dalam prakteknya gitu Pak ya, kemudian minta sesuatu kepada mbah dukun gitu ya, lalu mereka nggak mau disebut syirik apa? Agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kan banyak omongan semacam itu ya. Itu juga yang dilakukan oleh mereka orang-orang jahiliyah saat itu, musyrikin itu para jamaah sekalian. Baik ya. Jamaah dirahmati Allah, masih ada waktu beberapa menit, monggo mungkin berdiskusi Pak. Ada sesuatu yang ditambahkan, yang disampaikan, tidak harus bertanya Bapak, mungkin bagi pengalaman ya. Kan kita semuanya sama-sama rumah tangga ya, dan sudah pernah saya sampaikan rumah tangga itu ada beberapa macam itu kan ya, ada suami bahagia, istri nggak bahagia, anak nggak bahagia, ada istri bahagia, suami. Jadi memang bahagia itu prinsipnya tidak harus berjamaah Pak, karena bahagia itu sumbernya dari masing-masing pribadi, bagaimana hubungannya dengan Allah. Ketika mengajak istri menjadi taat, istri manut, nah, kemudian bisa itu bahagia berjamaah, anak manut kan begitu. Baik, monggo kalau mau nambahi Pak. Baik, jika tidak ada yang mau nambahi, oke, monggo Pak. Iya. Ya. Ibunya. Ya. 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 Iya. Ya. Baik jannat ya. Baik, yang pertama memang istilah yatim
lalu di Indonesia kita tambahkan piatu gitu Bu ya. Jadi kalau kita langsung atau kembali kepada sejarah ya, jadi disebut yatim itu karena ditinggal mati oleh bapaknya, karena sebagai penopang istilahnya Pak ya. Tulang punggung itu kan bapak tuh Pak ya. Sehingga kalau ditinggal mati ibu itu, kalau zaman itu tuh nggak ngefek, bapaknya bisa kan menikah lagi ya, atau bahkan punya beberapa istri kan ya. Sehingga kalimat yatim di situ lebih condong arahnya itu ke apa? Kepada seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya itu tidak menjadi beban terlalu berat. Karena apa? Yang jadi tulang punggung adalah sang bapak, begitu. Ya memang kemudian akhirnya dalam bahasa kita ini nggak tahu kebalik apa benernya. Kalau yatim itu ditinggal bapaknya, kalau piatu yang ditinggal oleh ibunya. Le bapak ibu kano karo yatim piatu begitu. Ya sekali lagi macam-macam. Sebab kadang-kadang ada orang itu yatim gitu ya, atau piatu gitu ya, tapi dia hartanya banyak kan begitu Pak ya, karena ditinggal oleh orang tuanya yang kaya raya kan begitu ya. Lah apakah ini termasuk kan begitu? Sebab kalau kita yatim di sana, kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah, apa yang dibutuhkan itu bukan sekedar materi Pak, tapi apa? Kasih sayang. Nah, ini. Sehingga Rasulullah itu membuat perumpamaan, jika dalam rumahmu ada anak yatim yang kamu rawat, yang kamu perhatikan, dan kamu berbuat baik kepada mereka sebagaimana dengan anak-anakmu sendiri, Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim, seperti ini, saya dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini di surga, jejer gitu ya, dekat. Nah sehingga apa bisa disamakan dengan orang yang merawat panti asuhan lah ini Pak. Bama ada orang itu menyumbang ke panti ya, atau pengasuh panti lah, ini sepertinya tidak sama Pak. Karena apa? Yang dimaksud Rasulullah itu dalam rumah kita. Cuma memang yang tidak gampang. Sehingga apa? Ada yang menyebutkan dengan kalimat begini, anak yatim yang ditaruh di semacam lembaga panti asuhan itu adalah solusi terburuk dalam tanda kutip ya, solusi terburuk daripada tidak ada yayasan yang menampung gitu ya. Terburuk Pak. Kalau terbaiknya di dalam rumah tangga. Dan itu tentu nggak gampang gitu ya, menyamakan anaknya orang lain dalam rumah kita dengan anak-anak kita itu nggak gampang. Makanya di sana ada juga kalimat apa? Janganlah kamu menghardi anak yatim. Mama ada anak yatim Pak ya, kita ramut dalam rumah tangga kita, lah kok kita jadikan pembantu lah. Ini kan bahaya ini. Walayatul yatim itu. Nah, dan itu memang nggak gampang. Makanya di lembaga tersebut Muhammadiyah itu membuat panti asuhan dan punya banyak panti asuhan itu dalam tanda kutip ya, itu solusi terburuk dalam tanda kutip ya. Sebab apa? Yang dimaksud Rasulullah itu dalam rumah tangga, tapi akhirnya apa? Itu bisa menjadi solusi terbaik dalam perkembangannya Pak ya. Sebab apa? Ya, ternyata di panti asuhan itu juga di sana menampung duafa, tidak hanya anak yatim Pak. Sebab apa? Kadang-kadang anak yatim itu sendiri karena mungkin sudah diramut oleh bibinya, oleh pamannya gitu Pak ya, diajak ke panti itu tidak mau. Sehingga apa? Panti itu kebanyakan diisi oleh para duafa, orang tuanya ada tapi secara ekonomi tidak mampu. Itu yang banyak ya. Jadi sekali lagi, jadi istilah yatim di sini kalau dalam Al-Qur'an itu yang ditinggal oleh orang tua yaitu bapak ya, karena sebagai penopang ya, nafkah itu loh. Sehingga apa? Dibutuhkan oleh harus orang lain yang menopang. Sehingga apa? Kalau kata Pak Zainuddin MZ itu ada janda-janda itu tolong diperhatikan begitu Pak ya. Tapi ya nggak punya keberanian juga kalau kita masih punya istri Pak ya. Ya wallahu alam ya. Baik, itu Pak. Jadi istilah yatim itu sebenarnya kembalinya kepada yang ditinggal oleh sang bapak sebagai penopang nafkah. Yang kedua, baiti jannati itu akan atau pasti muncul ya,
Karena kita juga sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, hasanah di akhiratnya. Berarti di dunia itu bahagia ya dengan cara apapun, bentuk apapun ya, hati kita tenang. Di akhirat hasanah maksudnya apa? Surga. Nah, kalau dalam diri kita ini ada keimanan, kemudian ketaatan kepada Allah, lah itulah baiti jannati. Artinya apa? Ketenangan kita dapatkan. Jadi hubungannya dengan ayat tadi itu, surat nomor 13 ayat 8, ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itulah surga itu. Jadi hakikat surga itu bukan materi, Pak, bukan materi fisik, tapi apa? Perasaan itu tadi ya. Sehingga Rasul mengatakan baiti jannati. Ya sudah pasti itu, kalau suami taat kepada Allah, istri taat kepada Allah, tentunya nggak ada itu, Pak, piring terbang, sandal melayang, itu nggak ada itu. Nggak ada kata-kata kotor, nggak ada kata-kata umpat, itu nggak ada. Karena apa? Ya sudah, akhlaknya itu sudah terkondisi akhlak Rasulullah. Makanya kan sering saya sampaikan, dalam doa kita sholawat itu, Pak ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, itu ya. Itu sebenarnya kalau kita artikan secara benar, itu doa bahwa kita itu mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita dibentuk oleh Allah seperti Rasulullah dan Nabi Ibrahim, Pak. Kita mohon dibentuk, Pak, bukan sekedar mendoakan mereka ya. Sebab dalam tanda kutip ya, mereka nggak butuh doa kita, Pak. Makanya kan apa? Itu hubungi dengan kalimat sholat, Pak. Sholat, sholawat, jamaknya ya. Itu artinya kan pembakaran. Doa itu sendiri, ayat itu doa. Kalau sholat, yasla naron, ya, summal jahima sallu. Jadi kalau panjenengan dalam Al-Quran itu ada kata-kata sholat, sholla, yusolli, itu pokoknya dengan api itu, Pak. Artinya apa? Ketika besi itu ingin dibentuk menjadi sesuai selera yang membentuk, maka besi itu harus dipanaskan, dibakar. Besi bisa menjadi sepeda motor, bisa menjadi mesin, itu dibakar, Pak, bahkan sampai mendidih seperti gobir itu, Pak. Nah, itu baru bisa dicetak. Artinya apa? Sholat yang arti aslinya itu sholat tadi, pembakaran itu ya, sholaya selah itu pembakarannya apa? Dengan sholat yang kita lakukan, kita itu akan mudah dibentuk oleh Allah menjadi orang bertakwa. Tak mungkin terus gak sholat gak apa-apa, sebenarnya akhlaknya api lah, ini kan bahaya ini. Kalau sholatnya saja nggak dilaksanakan, berarti akhlak kepada Allah sudah hancur itu. Itu namanya sombong kepada Allah. Jadi sebenarnya makna sholawat itu ya dua itu tadi. Memang nggak bisa kita pisahkan, Pak ya. Kalau mengatakan monggo, mendoakan Rasulullah monggo, saya tidak berani menolak itu ya. Alasannya apa? Doa kita kepada Rasulullah akan kembali kepada kita gitu ya, monggo. Tapi di situ yang lebih penekanannya adalah kita bersolat kepada Rasulullah apa? Kita mencontoh. Kita mohon kepada Allah agar kita ini bisa mencontoh Rasulullah, bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Makanya kalimat uswatun hasanah, jadi julukan uswatun hasanah itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Contoh kepada Nabi Muhammad di surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Ini uswatun hasanah yang disematkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lainnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Inilah maka kita mengucapkan sholli ala Muhammad ya. Bentuklah diriku ya, jika kita artikan sesuai kalimatnya ya, bentuklah diriku di pembakaran tadi itu sebagaimana engkau membentuk Rasulullah wa ala alim dan keluarga Rasulullah.
Kama shallaita ala Ibrahim. Kedua Nabi Ibrahim, Pak. Itu di surat nomor 60. Nabi Ibrahim disebut sebagai uswatun hasanah, surat 60 ayat 4 lainnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik, uswatun hasanah fi Ibrahim, di dalam diri Nabi Ibrahim. Makanya kita ketika sholat menyebut nama dua sosok manusia pilihan itu. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dan secara ucapan, kalau kita tidak menyebut dua nama itu, sholat kita tidak sah. Artinya apa? Kita mohon kepada Allah, di samping kalau dia dimaknai doa kepada mereka, tapi itu adalah hakikatnya kita mohon kepada Allah agar kita dibentuk oleh Allah, diri kita, keluarga kita, sebagaimana Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Itu Pak ya, sudah lewat ini Pak ya syuruknya ya. Gitu Pak ya. Jadi baiti jannati hakikatnya kembali bagaimana kita hablum minallah wa hablum minan nas. Disitulah kita mendapatkan surga baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akhirat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.